1993. Beliau memiliki keahlian di bidang farmakologi dan toksikologi farmasi. Kemudian riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Bandung pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Kemudian beliau melanjutkan profesi apoteker di Universitas Bakti Kencana pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Pajajaran pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau melakukan praktik profesi apoteker di Lembaga Farmasi Angkatan Darat Bandung pada tahun 2017. Beliau juga melakukan praktik profesi apoteker di Pedagang Besar Farmasi PT Sabta Sari Hama Bandung pada tahun 2017. Beliau juga melakukan praktik profesi apoteker di Apotek Dunia Farma 240 Rancabulang Bandung pada tahun 2017. Kemudian juga beliau sebagai laboran di Universitas Islam Bandung pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Kemudian beliau sekarang adalah dosen atau pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hairun dari tahun 2021 hingga sekarang. Demikianlah CV pemateri yang dapat saya bacakan. Selanjutnya kepada pemateri dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempercayakan saya untuk membawakan materi ini. Saya diberitahukan oleh Akmal ya, wakil ketua HMN. Saya ditolong dan wajib harus memberikan materi ini. Pertama saya lihat di undangan itu temanya sangat menarik terkait dengan sharing solution for antibiotic problem dengan tema antibiotik resistensi buat penelitian itu. Lebih baik berdiri atau duduk saja? Saya bukan kalian. Oh, ya karena tuh ya. Ini angkatan 2122. Boleh angkat tangan ya, angkatan 21. Oke, angkatan 22. Banyak sekali. Oke. Mudah-mudahan materi hari ini memberikan wawasan baru buat kalian. Jadi mengisi waktu weekendnya itu dengan menambah ilmu lebih bagus lagi. Mungkin yang lainnya mungkin ada kesibukan lain, jadi tidak sempat hadir. Saya harapkan nanti dari selesai materi ini bisa kalian sharing-sharing ke teman-teman kalian sesuai dengan modal kalian, sharing solution buat antibiotik problem. Oke. Sampai di sini terkait dengan tema yang diberikan, teman-teman tahu terkait dengan antibiotik ya? Ya mungkin angkatan 21 sudah wawasannya lebih tahu terlebih dahulu dibandingkan dengan angkatan 22. Tapi angkatan 22 di sini, menurut kalian antibiotik itu apa? Beda tidak dengan obat-obat yang lain? Atau minimal pernah mengonsumsi antibiotik? Pernah? Jangan malu-malu.
Oke, kalau sudah pernah berarti sudah tahu dong apa yang dikonsumsinya. Nah, kira-kira antibiotik itu apa? Atau misalkan fungsinya deh, fungsi. Kan kita mengonsumsi sesuatu itu pasti tahu kan fungsinya kan. Minimal harapan ketika mengonsumsi antibiotik itu apa gitu? Ketika setelah minum antibiotik yang diharapkan apa? Antibiotik. Kalau menurut saya itu antibiotik itu adalah salah satu infeksi yang disebabkan oleh hewan dan yang lain pada tubuh manusia. Yang antibiotik itu adalah sebelumnya antibiotik itu dari angkatan kedua tersebut. Dan apa itu antibiotik? Antibiotik itu adalah salah satu infeksi yang diakibatkan oleh bakteri pada tubuh manusia ataupun hewan. Dan Oke, ini kata biasa ya. Oke, terima ya. Kita di sini sharing saja, diskusi santai. Terlalu tegang. Kalau kalian tegang sih juga tegang. Oke, mungkin saya tangkap ya apa yang dipaparkan oleh Jan ya. Oke, terkait dengan antibiotik memang betul tadi kata bahwa antibiotik ini biasanya digunakan ketika seseorang itu terinfeksi mikroba. Dan hal di sini adalah bakteri. Jadi ada beberapa kategori obat, penggolongan obat. Obat itu banyak sekali golongannya. Salah satunya adalah antibiotik. Setiap golongan obat itu memiliki fungsi dan peran masing-masing. Nah, salah satunya adalah antibiotik. Kenapa antibiotik yang dijadikan tema kali ini? Karena memang sangat sangat riskan sekali untuk kedepannya. Makanya kita seorang farmasis dan apoteker itu selalu memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan pentingnya penggunaan antibiotik. Karena dia termasuk ke dalam obat yang perlakuannya itu sangat spesial. Oke. Nah, jadi kita flashback kembali lagi. Jadi antibiotik ini tentunya awal mulanya itu ada sejarahnya, seperti halnya obat-obat yang lain. Nah, di sini sejarah penemuan antibiotik itu ditemukan tidak sengaja. Jadi pada umumnya sesuatu yang baru itu dihasilkan dari timbulnya ketidaksengajaan. Biasanya seperti itu. Nah, salah satunya adalah antibiotik. Oke, mungkin sebelum masuk ke sejarah, saya akan memilah kata antibiotik. Jadi secara garis besar, secara kalau kita lihat antibiotik itu terdiri dari dua kata, yaitu anti dan bios. Anti itu artinya lawan, sedangkan yang bios itu adalah hidup. Jadi kalau misalkan kita satukan antibiotik, itu merupakan bahan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki hasil membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Jadi antibiotik ini itu dihasilkan oleh mikroorganisme lain, di mana zat kimia ini dihasilkan untuk membunuh mikroorganisme lainnya. Jadi misalkan bakteri A itu menghasilkan zat kimia yang bisa membunuh bakteri B. Nah, tentunya di dalam dunia limbah yang terkuat itu adalah yang menang. Nah, nanti saya berikan dengan ini adalah penemu antibiotik, yaitu Dr. Alexander Fleming. Ini penemuannya tahun 1928. Sudah lahir? Kalau saya dulu. Bisa kebayang 1928 itu
antibiotik pertama kali ditemukan. Di tahun sekarang 2023 antibiotik masih digunakan. Itu berarti sudah berapa tahun? Oke. Nah, antibiotik pertama kali ditemukan itu dari mikroorganisme yang namanya Penicillium rhizogenum. Nah, Penicillium rhizogenum ini dihasilkan zat-zatnya yang diisolasi, kemudian dikembangkan dan ditemukan pertama kali antibiotik jenis penicillin. Jadi antibiotik penicillin ini diambil dari mikroorganisme penghasil zat kimianya, yaitu Penicillium rhizogenum. Nah, tadi flashback lagi, di dalam dunia riba itu terbuat dari benang. Jadi si beliau ini tidak sengaja menemukan bahwa di dalam penelitiannya ketika itu tahun 1928 terjadi gejolak antara Perang Dunia Pertama, di mana di dunia Eropa itu dijajah oleh Jerman, Eropa. Perang Dunia Pertama kalau Asia kan, Perang Dunia Kedua sama Perang. Jadi pada saat di bergejolak Perang Dunia, beliau itu pernah dapat salah satu bom dari Jerman. Kemudian penelitian beliau itu terpapar oleh udara, dan ternyata pada saat beliau masuk ke dalam lab, dia menemukan bahwa di sekitar area penelitiannya itu ada tumbuh jamur, dan jamur itu menghasilkan zona bening, di mana di zona bening ini tidak ada pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, dari situ beliau penasaran, zat apa yang dihasilkan si jamur tersebut hingga bisa menghambat atau membunuh si bakteri tersebut. Makanya diisolasi dan dikembangkan, ditemukan antibiotik generasi pertama, yaitu penicillin. Nah, seperti itu ya. Ini struktur kimianya. Jadi penicillin itu dia termasuk ke dalam golongan beta-lactam. Jadi kalau mungkin angkatan 21 sudah belajar, angkatan 22 nanti baru mulai mau belajar nanti di semester 3 dan 4. Tapi saya harapkan pengetahuan antibiotik sudah sebelumnya, jadi tidak bisa kita dijelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, ini golongan antibiotik secara garis besar. Jadi golongannya itu banyak sekali, ada golongan beta-lactam sampai generasi terbaru yaitu golongan purinol. Ada yang bisa sebutkan salah satu contoh antibiotik yang kalian ketahui? Amoxicillin, oke. Terus erythromycin. Ini yang kalian sebutkan yang sering dikonsumsi ya? Ya, banyak sekali ya. Salah satunya sudah kalian sebutkan tadi. Itu artinya bahwa pengetahuan antibiotik kalian juga sudah cukup luas. Nah, nanti tinggal diasah lagi. Karena antibiotik itu banyak sekali golongannya dan contohnya. Nah, ini ada penicillin, ada cephalosporin, obat-obatan, carbapenem. Ini khusus untuk golongan beta-lactam saja sudah banyak. Belum lagi yang golongan lain. Ini di luar golongan untuk antibiotik TB. Nah, TB itu dia masuk di antibiotik yang lain. Nah, terkait dengan resistensi ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi menurut WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia itu menjelaskan bahwa resistensi antibiotik ini merupakan ancaman terbesar bagi kesehatan global. Kelas Organisasi Kesehatan Dunia saja sudah mengklasifikasikan bahwa antibiotik ini merupakan ancaman kesehatan global. Itu artinya kalau misalkan antibiotik ini semuanya resisten,
maka itu akan mengancam kesehatan bagi umat manusia. Pengetahuan terkait dengan resistensi antibiotik sudah sampai di mana? Maksudnya resisten, antibiotik resisten. Bakterinya sudah resisten terhadap antibiotik. Maksudnya resisten itu bagaimana? Antibiotiknya yang tidak mampu mengobati bakteri. Artinya bakterinya bagaimana? Artinya bakterinya sudah kebal terhadap si antibiotik, sehingga ketika kita menggunakan antibiotik yang sama, maka infeksi tersebut tidak akan terobati. Nah, jadi maksudnya resisten seperti itu ya. Resistensi antibiotik itu adalah ketika bakterinya kebal terhadap antibiotik atau tidak bisa dibunuh atau dihambat pertumbuhannya. Jadi si bakteri ini memiliki kekebalan ya. Nah, jadi ketika dikonsumsi antibiotiknya itu tidak akan sembuh. Artinya begini, ketika kalian sakit menggunakan amoxicillin, kalian sembuh. Besoknya atau minggu depannya kalian sakit yang sama, kemudian menggunakan amoxicillin yang sama, ternyata tidak sembuh. Nah, itu yang disebut dengan resistensi antibiotik. Artinya penyakit kalian itu tidak bisa sembuh lagi dengan antibiotik yang sama, di mana si bakteri tersebut sudah kebal terhadap amoxicillin. Nah, ini bagaimana cara si antibiotik itu resisten atau bagaimana bakteri itu bisa bertahan hidup? Ini yang dilakukan tidak? Data apa? Oke. Yang warna ungu ini, warna pink atau magenta, ini adalah jenis bakteri yang bertahan hidupnya itu atau survive-nya itu lebih kuat dibandingkan yang warna ungu. Jadi ketika kita mengonsumsi antibiotik, maka yang akan bertahan hidup itu adalah yang warna pink atau magenta. Ketika si bakteri yang ungu ini mati dan yang warna pink ini bertahan hidup, dia akan menstimulasi bakteri-bakteri lain untuk bisa bertahan hidup. Sehingga ketika si antibiotik itu masuk ke dalam tubuh, bakteri-bakteri yang lain itu sudah menyiapkan dirinya, di mana dia mampu melawan si antibiotik tersebut, sehingga antibiotik itu tidak bisa menghambat atau membunuh bakteri lain. Oke, ini cara secara garis besar. Nah, kalau yang terjadi di dalam tubuh itu macam-macam. Bagaimana sampai dia terjadi resistensi? Jadi ini ibaratkan seperti sel bakteri ya, yang warna red. Nah, warna pink ini adalah antibiotik. Jadi macam-macam mekanisme resistensinya. Di mana si bakteri ini yang pertama ya, mekanisme resistensinya ini melalui yang namanya pompa influx. Jadi ketika antibiotik dikonsumsi ke dalam tubuh, dan ini itu mampu dipompa keluar, jadi masuk ke dalam sel bakteri kemudian dipompa keluar lagi ke luar sel, sehingga sel ini tidak bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Kemudian selain itu targetnya itu banyak, jadi jumlah bakterinya lebih banyak dibandingkan dengan si antibiotik, sehingga antibiotik ini tidak mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan. Jadi si populasi bakteri dalam tubuh itu sudah sangat banyak. Kemudian dia berganti baju, dia punya baju lain, sehingga si antibiotik itu tidak mengenali. Jadi misalkan waktu pertama kali masuk baju warna merah, tapi ketika dia sudah mampu beradaptasi, dia ganti baju menjadi warna hijau, sehingga ketika antibiotik itu masuk, dia terkecoh yang mana yang harus dibunuh. Akibatnya antibiotiknya tidak bekerja.
kemudian melalui enzim. Nah, ini yang sudah terjadi di golongan beta-lactam. Jadi golongan beta-lactam itu sudah resisten karena salah satunya bakteri ini bisa menghasilkan enzim yang namanya beta-lactamase. Jadi jangan menganggap remeh bakteri, karena bakteri ini adalah makhluk hidup. Di mana makhluk hidup ini dia akan melakukan segala cara untuk bisa survive. Nah, survive melawan apa? Melawan bakteri, melawan antibiotik. Ini contohnya. Ini golongan beta-lactam, di mana golongan beta-lactam itu terkenal dengan adanya cincin beta-lactam. Yang disebut dengan cincin beta-lactam yang kotak ini. Itu yang di belakang ini. Nah, si bakteri ini dia menghasilkan enzim yang namanya beta-lactamase. Di mana enzim beta-lactamase ini akan memutus cincin beta-lactam. Jadi cincin beta-lactam ini adalah bagian aktif dari antibiotik golongan beta-lactam yang akan nantinya membunuh atau menghambat pertumbuhan si bakterinya. Nah, si enzim ini akan memutuskan cincinnya sehingga cincinnya ini akan lepas dan si antibiotiknya tidak akan bekerja. Itu salah satu mekanisme resistensi dari si bakteri. Jadi bakteri ini dia pintar, dia beradaptasi dengan lingkungan dan dia mampu menghasilkan salah satu enzim. Ini yang berbahaya. Dan banyak rata-rata golongan beta-lactam itu sudah resisten. Tadi kan banyak sekali golongan beta-lactam ya. Kebayang kalau semua golongan beta-lactam resisten, berarti antibiotiknya sudah tidak berfungsi, sudah tidak bisa digunakan. Nah, terkait dengan antibiotik resisten, ini adalah merupakan tanggung jawab dari farmasi. Keseluruhan secara garis besar itu ahli-ahli medis, terutama farmasi, dalam menangani terkait dengan antibiotik yang resisten. Nah, salah satunya adalah penyalahgunaan antibiotik. Antibiotik ini kapan kita gunakan? Tadi kan sempat saya tanyakan kapan kita gunakan antibiotik, apakah dia sama penggunaannya dengan obat-obat yang lain? Nah, di sini antibiotik itu tidak boleh digunakan seperti kalian mengonsumsi obat-obat yang lain. Contohnya paracetamol, gampang ya. Oke, paracetamol itu dikonsumsinya bagaimana? Ketika kalian merasa apa? Terus ketika mengonsumsi paracetamol itu biasanya ketika kalian sudah demam, kalian minum. Ketika sudah sembuh, tidak diminum. Jadi ketika demam baru diminum. Tapi kalau sudah sembuh, dihentikan. Oke, kalau antibiotik apa yang habis? Oke. Nah, dari situ kita sudah lihat perbedaannya ya, antara antibiotik dengan obat-obat yang lain. Di mana di sini antibiotik itu ada perlakuan khusus, di mana obat ini harus dihabiskan. Nah, itu seringkali informasi yang mungkin kita anggap remeh, tapi berdampak besar ke depannya. Nah, kenapa antibiotik itu harus dihabiskan? Nanti kita akan bahas itu. Saya ibaratkan ini seperti timbangan, di mana antibiotik ini merupakan timbangannya. Kemudian ada infeksi dan resistensi dan penemuan antibiotik. Jadi ini merupakan dua fenomena yang berbeda, di mana di sini infeksi dan resistensi semakin hari semakin meningkat. Kalian lihat varian yang terbaru sekarang, penyakit yang belum ada sebelumnya, yaitu COVID, di mana obatnya belum
pernah sekali ditemukan tiba-tiba sudah ada penyakitnya. Begitupun dengan obat-obat lain, karena semakin hari itu jenis infeksinya semakin ada yang baru, ada yang bermutasi. Nah, kasus infeksi dan resistensi di dunia ini semakin hari semakin meningkat, sedangkan penemuan antibiotik jenis baru itu sangat-sangat sedikit. Kalian sudah tahu penemuan obat itu butuh berapa lama untuk mendapatkan obat yang baru, satu obat. Berapa lama itu penelitiannya untuk menemukan satu jenis obat yang baru? Oke. Kalian bayangkan saja kalau misalnya kalian praktikum, mulai dari kalau angkatan dua-duanya, mulai dari penyiapan bahan, kemudian uji ke praklinik, klinis, kemudian dirilis, dan itu butuh tahapan yang sangat panjang. Kalian sudah belajar penemuan tahapan penemuan obat baru ya? Jadi kan ada uji yang namanya uji in vivo, in vitro, in vivo, kemudian klinis, kemudian uji lagi lanjut. Itu tahapannya sangat panjang dan mungkin kurang lebih 10 tahun itu. Makanya kalian jangan heran kalau ada obat yang jenisnya itu sangat mahal, karena butuh waktu yang lama dan dana yang tidak sedikit untuk bisa menemukan hanya satu jenis obat saja, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan infeksi dan resistensi kasusnya itu sangat meningkat. Makanya ada istilah obat paten dan obat generic. Obat paten itu adalah obat yang masa patennya itu 20 tahun. Artinya industri lain tidak boleh memproduksi obat yang sama. Itu hak paten. Ketika hak patennya dicabut setelah 20 tahun, baru industri lain bisa memproduksi. Hanya obat paten itu sangat mahal. Ada obat paten generik sama dagang. Nah, kalau obat dagang itu obat yang menggunakan nama dagangnya. Contohnya Sanmol itu diproduksi oleh industri Sanbe. Isinya paracetamol. Itu obat dagang. Nah, terus apa lagi ya? Panadol. Nah, itu isinya juga paracetamol. Jadi itu adalah nama dagangnya. Kalau nama generik itu adalah nama zat aktifnya. Langsung misalkan paracetamol dan amoxicillin. Kalau nama dagang amoxicillin itu amoxan. Nah, kalau misalkan ternyata kasusnya semua antibiotik itu resistensi, apa kira-kira? Lain tidak, kalau misalkan Low battery, please charge. Obat. Apa yang terjadi ketika semua antibiotik itu resisten? Bayangkan. Apa? Susah menemukan infeksi. Kalau susah menemukan infeksi, Low battery, please charge. kalau misalkan infeksinya tidak sembuh, akan menyebabkan timbul komplikasi ke penyakit lain. Artinya bahwa si infeksinya itu tidak akan sembuh dengan antibiotik yang sudah resistensi. Jadi ya masalahnya ini, kalau misalkan semua antibiotik itu resisten, maka infeksinya tidak akan terobati. Nah, masalah penggunaan antibiotik dan penyebab resistensi ini macam-macam masalahnya. Nah, yang pertama ini penggunaan antibiotik tidak tepat indikasi. Ini seringkali ditemukan di masyarakat dan mungkin tidak sadar kita juga pernah melakukannya. Nah, ada yang menggunakan antibiotik ketika kalian terkena flu? Pernah tidak?
misalkan pas kalian kecil tiba-tiba kalian tuh dikasih sama keluarganya dikasih minum antibiotik. Kalau flu itu penyebabnya apa? Virus apa? Influenza. Antibiotik digunakan untuk apa? Untuk bakteri. Virus dan bakteri sama tidak? Tidak. Jadi kalau misalkan menggunakan antibiotik ke flu, bagaimana? Tidak kan? Berpengaruh. Ya, yang adanya jadi malah kasih nanti organ kita ya, kasih beban-beban. Itu yang pertama. Kemudian selain itu ada beberapa paradigma. Biasanya keluarga atau tetangga kalau misalkan sakit sedikit langsung dikasih antibiotik, sakit sedikit dikasih antibiotik. Nah itu yang kedua. Kemudian beli obat antibiotik tanpa resep dokter atau ahli medis. Nah ini sering kali. Jadi mendapatkan antibiotik ini sangat mudah. Jadi kayak beli jajanan saja. Nah, sedangkan antibiotik ini harus ada resep dokter. Nah, antibiotik ini kalau kalian pelajari di golongan-golongan obat, itu kan ada golongan obat bebas, yang ada jelasnya ya, golongan obat bebas terbatas, kemudian ada golongan obat keras, kemudian ada psikotropik, ada narkotik. Antibiotik masuk yang mana? Obat keras. Artinya kalau obat keras ini harus disertai dengan resep dokter. Hanya kalau misalkan tidak disertai dengan resep dokter, ya tadi terjadi penyalahgunaan antibiotik. Karena ada beberapa informasi yang harus kita berikan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan antibiotik. Selain dokter bisa melalui ahli medis lainnya seperti seorang farmasis atau apoteker. Nah ini yang paling sering adalah penggunaan antibiotik tidak dihabiskan selama masa pengobatan. Jadi seringkali merasa sembuh sehingga obatnya itu tidak dihabiskan atau tidak dituntaskan. Makanya saya bilang penggunaan antibiotik dengan obat yang lain ini berbeda perlakuannya. Kalau obat yang lain, misalkan kalau sembuh saja dihentikan pengobatannya, tapi kalau antibiotik walaupun sembuh tetap dihabiskan. Jadi kalau misalkan dapat satu strip untuk mengobati penyakitnya langsung dihabiskan sampai strip tersebut. Karena merasa sudah sembuh kemudian dihentikan. Nanti besok mau sakit baru lanjut lagi. Nah itu beda hal. Kemudian berbagi obat dan keluarga berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau misalkan ada keluarga atau tetangga ya, misalkan sakit yang sama, terus karena merasa cocok dengan antibiotik itu kemudian dikasih, ini masih ada sisa nih antibiotik ini dikasih habis sudah gitu. Karena kemarin merasa salah kalau mengobatinya. Akibatnya obat yang digunakan itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Karena beda ya kalau misalkan demam biasa dengan demam yang bersalah infeksi bakteri itu beda. Kemudian penggunaan antibiotik pada hewan yang tidak sengaja dikonsumsi. Nah ini seringkali di kalangan ternakan, misalkan ayam atau sapi itu biasanya seringkali dikasih antibiotik untuk si hewannya itu bisa bertahan hidup atau bisa kebal dari penyakit, sehingga hewan-hewannya itu tidak akan mati ketika terjadi pandemi. Nah, antibiotik yang dikonsumsi oleh hewan kemudian termakan oleh kita itu juga akan bisa berbahaya bagi tubuh. Itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik dan kurang higienis. Nah, tentunya kalau kita hidup di lingkungan yang kurang higienis, itu akan kita gampang terserang oleh bakteri-bakteri yang sudah bermutasi. Nah, sekarang pertanyaannya, what do you do? Ya itu ya, bagaimana temanya. Kalau misalkan
misalkan sudah resisten, apa yang kita harus lakukan? Tentunya kita harus memberikan solusi kepada masyarakat atau edukasi, minimal edukasi. Karena jujur saja kalau misalkan kita memberikan edukasi orang tua misalkan ya, itu pasti tidak benar. Karena mereka menganggap bahwa mereka lebih berpengalaman, anak yang baru berpengalaman. Tapi itu merupakan tantangan kita untuk bisa memberikan edukasi khususnya terhadap antibiotik. Minimal ke keluarga terdekat lah, bapak, ibu, atau calon mantu kalau ada. Ya. Oke. Upaya yang pertama tentunya menggunakan antibiotik ketika direkomendasikan oleh ahli medis atau sesuai dengan resep dokter. Jadi ketika menggunakan antibiotik ketika diresepkan oleh dokter. Oke, kemudian tidak perlu menggunakan antibiotik ketika tidak dianjurkan. Jadi jangan tambah-tambah lagi obat. Kalau misalkan hanya demam biasa ya sudah cukup paracetamol, tidak perlu menggunakan antibiotik. Kemudian selalu patuhi anjuran ahli medis dalam menggunakan antibiotik. Jadi kalau diinformasikan dihabiskan, ya harus dihabiskan. Jangan merasa sembuh, kan saya sudah sembuh, tapi masih ada 2 tablet. Harusnya minum ya, karena kan sudah sembuh. Nah itu tidak boleh. Kita harus tetap memberikan informasi bahwa ini harus dihabiskan. Jangan pernah berbagi atau mengonsumsi antibiotik sisa. Nah itu yang saya bilang tadi ya. Karena merasa cocok dengan obat ini, obat A, ketika teman atau tetangga yang sakit, kita merekomendasikan ini ada obat sisa nih, minum saja. Itu berbahaya. Baiknya dia datang ke apotek atau ke fasilitas kesehatan untuk memberikan keluhan dia mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Nah, kemudian cegah infeksi dengan rutin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang sakit, dan mendapatkan vaksin terbaru. Ini terkait dengan beberapa mikroorganisme yang cepat sekali bermutasi. Kemudian menyiapkan makanan yang higienis dan memilih makanan yang tumbuh atau produksi tanpa penggunaan antibiotik. Nah, ini terkait dengan penggunaan antibiotik di hewan ternak. Nah, ini hal yang kita berikan informasi ke masyarakat itu menggunakan antibiotik dengan bijak. Nah, ini merupakan tugas dari kita, dari seorang farmasis atau dokter. Kita memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan gunakan antibiotik yang bijak. Jangan sangkut dengan masyarakat itu. Dengan semua tugasnya ya. Kalau masyarakat begini ya, berhari di edukasi. Ini tugas kita ya. Jadi tugas kita itu adalah memberikan informasi tersebut, minimal informasi. Nah, kalau kalian punya antibiotik, ini gimana? Hah? Gimana? Kalau punya antibiotik gimana? Nah. Yang lain gimana? Yes. Oke. Menurut kalian yang baiknya itu kalau kita membeli antibiotik itu gimana? Yang mana? Ini juga dia. Yang ada tulisan atau
lingkungan klinik atau puskesmas, pokoknya fasilitas kesehatan rumah sakit. Nah, tapi kalau misalkan yang di kiri ini bahaya kan? Karena di Indo ada saya bukan di seragam biru merah dan merah ini. Nah, mereka juga ada etalase obatnya, kalau kalian perhatikan. Ada kan? Tapi mereka itu kategorinya adalah toko obat, bukan apotek. Karena toko obat itu hanya menjual obat-obat bebas sama bebas terbatas. Yang logonya warna hijau sama logonya warna biru. Itu saja. Jadi ketika masuk ke dalam toko obat tersebut dan menemukan ada logo A terus warna merah, nah itu berarti hati-hati. Itu ilegal. Kalau misalkan Bepom atau Dinkes menemukan itu, langsung ditutup. Tidak boleh. Bedakan toko obat dengan apotek. Tapi jangan salah, ada beberapa warung yang menjual antibiotik. Makanya tadi saya pastikan, kalian beli obat di mana kalau antibiotik? Lagi kalau misalkan di Gambesi sini, apotek terdekat di mana? Di mana? Itu saya di itu agak jauh ya. Di mana? Kalau di sini ada. Oke. Nah, saya mau memastikan apakah kalian beli di apotek atau di warung. Jadi misalkan karena hanya di ruang lingkup itu ada warung terdekat yang bisa kalian terjangkau, akhirnya kalian di warung. Nah itu hati-hati. Karena warung tidak akan memberikan bahwa antibiotik ini harus dihabiskan ya. Kalau merasa belum sembuh bisa balik lagi di sini. Jadi yang benar sini adalah di. Jadi kalau yang ini Pak. Nah, cara konsumsi antibiotik bagaimana? Harus dihabiskan atau seperlunya saja? Harus dihabiskan. Nah, di manakah memperoleh informasi antibiotik? Yang mana? Yang mana? Yang lagi ruwet. Pojok kanan. Yang mana? Hah? Pojok rambutnya. Oke. Yang mana menurut kalian? Informasi antibiotik. Gimana? Ya? Bagaimana? Kalau kedekannya profesinya? Kalau yang tengah? Aktor loh itu. Jadi yang di tengah ini dokter, yang di tengah ini apoteker, yang di kiri ini. Nah, bagaimana kita memperoleh informasi yang tepat terkait dengan antibiotik di dua-duanya juga boleh, tapi lebih bagusnya ke apoteker. Karena di dokter juga kita juga bisa mendapatkan wawasan karena mereka yang mendiagnosa, penyakit. Jadi mereka lebih tahu pemilihan yang tepat
Oke. Nah, terus kalau misalkan sudah terjadi resistensi, kan ada beberapa antibiotik yang sudah terjadi resistensi, pasti kan harus ada solusinya juga kan? Tidak mungkin kita pasrahkan saja. Nah, jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang farmasis, tentunya kita harus mencari jalan keluarnya. Yang pertama itu adalah dosis antibiotiknya kita tingkatkan. Mau tidak mau harus ditingkatkan. Itu pilihan pertama. Bukan pilihan pertama ini. Bukan jadi patokan ya. Bukan jadi patokan. Jadi maksudnya salah satunya adalah dosis antibiotiknya kita tingkatkan. Yang tadinya misalkan 500 kita tingkatkan jadi 600 atau 700. Tapi apa resikonya? Resikonya adalah efek samping dan toksisitasnya itu akan meningkat seiring dengan peningkatan dosis. Jadi ketika dosisnya ditingkatkan, efek samping dan toksisitasnya akan meningkat. Nah, yang kedua, ganti golongan antibiotik. Jadi kalau dia sudah resisten di golongan beta-lactam, kita ganti golongan. Ganti golongan polipeptida atau golongan tetrasiklik. Jadi alternatif lainnya. Atau kombinasi antibiotiknya. Tapi masalahnya kalau kombinasi, berarti obat yang kita konsumsi lebih banyak. Contohnya itu di kasus TB. Itu mereka kombinasi antibiotik bisa sampai sekali minum 5 antibiotik sekaligus di kombinasi. Dan kedua maksudnya temuan antibiotiknya generasi baru cepat di ya kedua cepat sembuh. Jadi logo apa namanya ketika kalian masuk ke dalam salah satu fasilitas kesehatan, semoga sehat selalu. Oke, mungkin itu saja. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, saya mohon maaf bila tidak ada kekurangan dari yang lain. Tapi saya harap informasinya yang saya berikan bisa menambah wawasan bagi teman-teman saya. Oke, baik, saya kembalikan lagi ke Bapak. Terima kasih atas pemaparan Bapak. Selanjutnya kepada peserta dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan dan menyebutkan nama serta disampaikan pertanyaannya. Sekali lagi kepada peserta yang bertanya, dipersilakan. Aulia. Bluetooth mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai resistensi antibiotik. Yang saya itu saya bingung apakah resistensi antibiotik ini hanya terjadi pada orang yang sudah resistensi ataukah obat antibiotik ini pada orang-orang yang sehat itu ada resistensi lagi atau tidak? Maksudnya kayak contohnya nih, obat antibiotik ini sudah resistensi di orang ini, apakah pada orang yang sehat itu ada resistensi lagi atau tidak? Begitu. Terima kasih.
saya mengambil bahwa apakah kasus resistensi di pasien A apakah berlaku juga dengan pasien B yang dalam konteks adalah orang sehat gitu. Tapi maksudnya ada kegiatan apa sebenarnya? Jangan sampai tidak Pak, ada kegiatan yang sebelahnya membuat sharing solusi medis obat-obatan terus lanjut. setelah dari Bapak langsung lanjut dari Elsa sama Kak. Oh, itu langsung depan mereka atau gimana? Ya tapi nanti bisa ada break. Ring di mall. Masih ada waktu. Ya, kita masih. Pertanyaan selanjutnya siapa? Pada Azhar di Basrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama kampung. Pada saya kami dengan Mas Dedi dengan jadi sebenarnya itu kalau saya itu problem yang memang tidak ada habisnya. Jadi ada yang saya berikan soal resiko merupakan bisa kita sebagai sehari-hari ini juga bagi kita. Nah, terus pertanyaan saya ada mungkin ada beberapa itu pertama dari bagaimana kita memberikan edukasi pada masyarakat ini, khususnya pada informasi yang ini tuh sebagai saya dipaparkan maksudnya salah satu penyebab daripada resistensi penyalahgunaannya itu Pak. Jadi kalau di biasa yang saya dapati itu biasanya ini antibiotik yang paling sering kita gunakan itu adalah kata lain amoxicillin. Kalau amoxicillin itu paling di stok di luar Pak, nanti yang dapat saya pas gini itu paling saya dapati di lingkungan saya. Nah, terus pas dibilang aplikasi itu sudah dibilang maksudnya antibiotik ini harus digunakan di dokter ataupun tenaga medis yang bersangkutan. Penggunaan itu sembarangan. Ibunya juga ada kesini karena yang terjadi paralysis atau kekebalan pakai ini jadi jadi sembuh. Tapi terus di bawah saya begini Pak, dari selama ini menginfo contohnya karena itu cuma di satu dokter tersembuh. Dan saya bilang lagi, yang itu nanti kalau yang tulisan itu nanti ketika sen tapi bawah saya ini sudah menggunakan sudah lama itu Pak, tidak terjadi resistensi apa nggak ada sapi ini karena mungkin tahun apa dari edukasi kalau saya berpikir kemarin pada mereka itu untuk usaha penanganan seperti itu. Nah terus ada lagi penggunaan antibiotik ini tuh kalau ada yang dari pengalaman teman saya itu ada yang punya luka terus antibiotiknya contohnya penicillin itu dihasilkan sekitar di luka terus lagi memang saya sangat terus Pak. Jadi ini pertanyaan saya tidak perlu lagi ditanya karena sudah dijelaskan tadi pokoknya antibiotik itu termasuk dalam golongan obat keras yang memang dirinya itu harus digunakan dengan dokter. Nah tapi apakah kita antibiotik itu bisa dibeli tanpa menggunakan dengan dokter? Soalnya ada saya kedapatan pas anti obat ibu itu pas langsung ambil sini dokter masih dikasih jadi apakah memang ada antibiotik yang bisa diberikan pada sekian saja. Terima kasih. Karena yang dari angkatan 2021 sudah 2 orang yang bertanya, mungkin yang dari angkatan 2022
udah terwakili semua sama aja berarti. Ya, angkatan 22 misalkan. Oke, kalau belum ada, saya langsung jawab saja dulu ya. Nanti mungkin sambil. Oh, ada. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Musalim dari N22. Pertanyaan saya adalah tadi Bapak sebutkan bahwa faktor terjadinya resistensi itu adalah pemberian obat antibiotik tanpa resep dokter, karena pemberian antibiotik itu semudah membeli tertular seperti yang Bapak. Kira-kira kalau misal pemberian antibiotik secara bebas seperti itu dapat menyebabkan resistensi, kenapa tidak dilakukan pemberian antibiotik itu seperti obat-obat yang tidak bisa diberi tanpa resep dokter, sehingga pemakaian antibiotik juga tidak bisa digunakan sembarang oleh orang-orang yang mungkin belum tahu tentang hal seperti itu. Dan apakah ada alasan yang kenapa pemberian antibiotik itu diberlakukan secara bebas seperti itu? Oke, sudah 3 pertanyaan ya dari angkatan 21 sama angkatan 22. Oke, rata-rata pertanyaannya itu timbul dari keresahan diri sendiri ya. Tadi ada hati itu yang pribadi ya. Oke. Pertanyaan yang pertama ya dari saudara Nadia terkait dengan apakah resistensi antibiotik ini bisa berdampak ke orang yang sehat juga atau di orang yang sakit saja. Oke, untuk kasus resistensi antibiotik itu bisa ke siapa saja, baik ke orang sehat ataupun ke orang yang sakit, karena bakteri itu adalah merupakan makhluk hidup, di mana bakteri ini penyebarannya itu bisa di mana saja. Makanya tadi ada salah satu lingkungan yang harus higienis, karena lingkungan yang kurang higienis itu merupakan sarang atau tempat di mana bakteri-bakteri itu berkumpul, baik bakteri yang sudah resisten ataupun yang belum resisten. Dari situlah mereka akan bermutasi. Dan ketika terpapar ke orang yang sehat, maka bakteri tersebut akan bisa menginfeksinya. Di mana sistem imun kita lagi down atau lagi turun, maka resiko untuk terinfeksi itu sangat tinggi. Jadi balik lagi, apakah orang yang sehat dan orang yang sakit memiliki resiko untuk resistensi antibiotik? Kalau saya sama punya resiko. Makanya edukasi ini bukan ke orang yang sakit saja, tapi ke orang yang sehat, agar penggunaan antibiotik secara keseluruhan itu bisa sesuai dengan anjurannya. Karena kalau misalkan kita edukasi ke orang yang sakit saja,